Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Setiawan dengan NIM A11 2023 15168. Di video ini saya akan mempresentasikan final project saya, yaitu Simple LMS. Di project ini adalah REST API Backend untuk sistem manajemen pembelajaran yang dibangun menggunakan Django dan Django Ninja dengan fitur tambahan menggunakan paket 6 yang saya ambil, yaitu async processing, notification menggunakan Celery plus RabbitMQ. Presentasi ini akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu untuk demo aplikasi, lalu dilanjutkan dengan code review. Nah, kita akan menjalankan projectnya dengan Docker. Nah, pertama saya akan menunjukkan bahwa project ini berjalan sepenuhnya di Docker. Semua service sudah dikonfigurasikan di Docker compose.yml ini. Nah, sekarang ini adalah saya sudah mengetikkan docker compose.ps. Nah, bisa dilihat ada 8 service yang sedang running, yaitu ada DB PostgreSQL sebagai database utama, Redis untuk caching, MongoDB untuk activity logging dan analisis, RabbitMQ sebagai message broker untuk Celery web, Django server di port 8000, Celery worker untuk memproses background task, Celery bit untuk schedule task, dan Flower untuk monitoring Celery task. Nah, semua service ini saling terhubung dan menggunakan health check agar service yang bergantung baru start setelah dependensinya ready. Nah, kita masuk ke Swagger API documentation. Nah, Django Ninja secara otomatis menggenerate Swagger documentation ini. Di sini kita bisa lihat semua endpoint yang tersedia dikelompokkan per modul, yaitu ada out, course, enrollment, lesson, dan terakhir ada task. Nah, saya akan demo beberapa operasi CRUD melalui API ini. Nah, kita masuk ke demo authentication untuk register dan login. Nah, pertama kita ada di post API auto login. Nah, di sini pertama saya login dulu sebagai student 1. Nah, responnya mengalihkan JWT access token melalui refresh token di sini. Nah, access token ini berlaku 15 menit dan refresh token yaitu 7 hari. Token ini yang akan kita gunakan sebagai barrier token di header authorizer untuk mengakses endpoint yang memerlukan authentication. Nah, untuk akses ini kita sampai sini, kita bisa copy. Selanjutnya itu kita masuk ke authorization ini. Nah, di sini saya udah login kebetulan. Ini adalah mengembalikan dataset yang login beserta role-nya. Di sini mengembalikan role-nya adalah student. Kita masuk di endpoint API out me. Nah, di sini kita bisa melihat mengendalikan data profil yang sudah login beserta role-nya. Di sini terlihat role-nya adalah student. Kita masuk di democracy operation. Enlist point course di publik di sini tidak perlu authentication. Responnya sudah dilengkapi pagination dengan field total page. Ada field total, page, pages, dan result. Kita juga bisa lihat berdasarkan fitur search, kategori ID, dan instruktur ID. Nah, selanjutnya kita create course, login untuk sebagai instruktur.
kita juga mendapatkan untuk aksesnya untuk ditaruh di atas. Lalu kita pas tekan di authorize ini, logout. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke login sebagai instrukturnya. Kita ini masuk dulu di login. Ini adalah kita sudah ubah satu execute. Kita mendapatkan untuk aksesnya ditempel di authorizer di atas, dan ini sudah login sebagai instruktur. Lalu kita create dulu untuk bagian API. Dan di sini kita coba saya sudah buat ini titelnya, deskripsi, dan ini adalah sudah berhasil kita buat. Untuk nomor ID-nya adalah 8. Selanjutnya kita bisa untuk update. Nah, di sini kita update untuk course ID 8 tadi, dan titelnya kita tambahkan untuk updated. Nah, setelah di execute tadi, di sini adalah hasil dari yang telah kita update tadi, kursus demo presentasi updated. Dan sini ID-nya adalah 8. Oke, kita selanjutnya kita akan melakukan login kembali. Ini adalah menggunakan admin, karena tadi kita udah melakukan create, update, dan sekarang adalah untuk delete. Kita login dulu sebagai admin, dan seperti biasa ambil untuk aksesnya, kita tempelkan di sini karena ini udah login. Selanjutnya kita akan menghapus untuk yang tadi di ID 8 di yang kita buat demo. Nah, ini adalah 8 dan kita execute. Nah, di sini adalah code responnya. Ini adalah respon berhasil untuk delete course tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke demo untuk error handlingnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan error handling. Mari kita coba untuk beberapa skenario error. Dari yang satu adalah login dengan password yang salah. Kita akan coba di sini. Nah, di sini menunjukkan adalah username atau password yang salah. Nah, selanjutnya karena ini adalah admin, kita coba ubah dulu jadi student. Dan kalau jika berhasil adalah yaitu menghasilkan token akses yang bisa kita masukkan ya barrier atas ini. Nah, karena kita tadi login sebagai admin, kita ini masuk dulu di student. Setelah itu kita akan mencoba create course sini. Kita coba try out.
sini adalah menampilkan hasil error karena akses ditolak, dan role ini untuk membuat ini yang dibutuhkan itu adalah instruktur dan admin. Selanjutnya adalah enroll ke course yang udah di enroll. Nah, sini juga tidak bisa dan ini tidak ditemukan. Nah, bisa dilihat dari aplikasi menangani error yaitu dengan baik. Autentisasi gagal mengembalikan di 401, otorientasi gagal mengembalikan di 403, dan duplikasi data mengembalikan ke 409 konflik. Semua error message dalam bahasa Indonesia yang user friendly. Selanjutnya kita masuk ke Celery async dan task. Kita coba trigger email async. Nah, sini karena udah terdaftar, saya start dan enroll ke course. Di belakang layar sistem men-trigger query request send enrollment send email secara asinkronus. Respon API tetap cepat karena email dikirim di background oleh Celery Worker. Nah, kita masuk ke Docker Compose Log. Sekarang kita masuk untuk ke Celery async task. Nah, di sini adalah ada enrollment untuk trigger email async. Saat student enroll ke course, di belakang layar sistem men-trigger Celery task send enrollment email secara asinkronus. Respon API tetap cepat karena email dikirim di background oleh Celery Worker. Nah, di log Celery Worker kita bisa lihat task email ini diproses karena email gagal. Task akan di otomatis retry sampai 3 kali. Kita masuk ke export report async atau cek status.
kita membutuhkan role admin. Karena kita sudah masuk di tas admin tadi, kita bisa untuk export, import atau report. Bisa untuk export report. Nah, di sini kita sudah coba untuk export semuanya dan mengosongkan isi course ID ini. Dan diingat, ini adalah hanya admin yang dapat untuk cek status saja. Kita bisa lihat cek statusnya adalah di sini. Nah, saya coba ketikkan 1. Setelah dieksekusi, kita muncul ini adalah kode berhasil dan statusnya yaitu pending. Dan selanjutnya ini adalah Flower Dashboard untuk memonitoring semua seleritas. Kita bisa lihat list task yang pernah berjalan, statusnya, durasinya, dan detail argumennya. Ini sangat berguna untuk debugging. Nah, sekarang kita akan masuk ke code review. Mari kita lihat arsitektur dan folder struktur pada project ini. Di sini ada config, itu adalah Django project setting. Di sini ada konfigurasi utama, db, redis, celery email, ada celery app plus bit schedule dan root URL configuration untuk dan import celery app. Dan di sini ada course. Ini adalah main app-nya, dan di model ini adalah data model untuk user, course, lesson, dan lain-lainnya. Untuk API-nya sendiri, ini adalah API layer, yaitu ada beberapa Ninja Audition, JWT Auth plus RBAC, login register, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada untuk analitik, itu ada MongoDB analysis module, Mongo Engine double model, aggregation requires, dan report. Selanjutnya ada Redis exercise. Ini adalah tugas Redis terpisah, yaitu change weather data dan test untuk test case-nya. Dan seperti yang di awal, ini adalah untuk mengatur 8 service orchestrationnya. Setelah arsitekturnya menggunakan layer yaitu 1 API layer course atau API layer course API menangani HTTP request response, validasi input menggunakan kinetic schemas, dan routing. Selanjutnya ke model layer course. Terus di
sini. Itu adalah definisi data model dengan Django, ORM, relasi antar table. Selanjutnya kita masuk ke service layer. Ada di sini. Bisnis logik yang terpisah seperti caching dan aggregation queries. Jadi kita masuk ke task layer. Di task layer ini adalah background task processing menggunakan Celery. Ini kita masuk ke JWT Augmentation dan RBAC. Fungsi pertama yang saya jelaskan adalah replace sistem JWT Augmentation dan role based access control. Ini ada di file course API di sini. Untuk di sini fungsi generate token membuat JWT token akses yang berlaku 15 menit dan refresh token yang berlaku 7 hari. Payload yang berisi user ID, username, type, akses atau refresh, waktu issue dan waktu expired token di encode menggunakan library PJWT dengan algoritma HS256 dan secret key dari Django setting. Yang menarik di sini memisahkan payload type access versus type refresh, sehingga refresh token tidak bisa digunakan sebagai akses token dan sebaliknya untuk menambahkan keamanan. Kita masuk ke sini. Nah, di sini adalah kelas JWT out. Ini extends dari HTTP bearer. Dari Django Ninja, metode authentication dipanggil otomatis setiap kali ada request ke endpoint yang diprotect. Dia dekode token, validasi tipenya, lalu query user dari database menggunakan select related profile agar profile role langsung terload tanpa query tambahan. Kalau ada token experience, dia rise HTTP error 401, token telah kadaluarsa. Kalau token invalid, yaitu rise 401 atau token tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke decoration requirement role. Ini adalah bagian menarik dari RBAC decoration, yaitu fungsi requirement role adalah decoration factory yang menerima salah satu atau lebih role names. Dia mengembalikan decoration yang mengecek role user sebelum menjalankan endpoint function. Perhatikan pada function downward untuk mempertahankan metadata function asli, dan lihat bagaimana saya membuat shortcut declared is admin hanya memperbolehkan role admin, is instructor memperbolehkan instruktur, dan is student memperbolehkan student dan admin. Ini adalah penerapan decoration pattern di Python, very Pythonic dan clean. Kita masuk ke fungsi kedua, enrollment plus auto certificate, yaitu salary integration. Nah, function kedua yang saya jelaskan pada mark progress di enrollment endpoint ini adalah fungsi kompleks karena menghubungkan beberapa fitur sekaligus. Di sini sampai ke line 116 itu
Fungsi ini menangani ketika student menandai suatu lesson sebagai selesai. Flow-nya cukup kompleks. Pertama yaitu memvalidasi, memastikan enrollment ada dan milik user yang login serta lesson memang ada di course yang di-enroll. Kalau tidak, raise HTTP error-nya 404. Kedua, menggunakan get or create. Untuk progress record ini artinya kalau belum ada record progress untuk lesson ini, Django akan create. Kalau sudah ada, bila ambil extension ini menghindari duplikat. Ketiga, di bagian menarik ada auto certificate generation. Setelah progress di save, function ini menghitung berapa total lesson di course ini, berapa yang sudah di complete. Kalau complete artinya student sudah menyelesaikan semua lesson ini. Saat itu terjadi dua hal. Satu, status enrollment di outdate menjadi complete. Ini best practice Django agar tidak trigger update untuk field lain. Dua, celeritas di generate certificate delay di trigger secara async. Perhatikan penggunaan tree atau expect di sini. Kalau celery gagal, progress update tetap berhasil. Ini penting supaya kegagalan external service tidak menggagalkan operasi utama. Selanjutnya kita masuk ke task.py ini. Di sini task generated request yang di trigger tadi dia didecorate dengan share task bin true mark retrieve 3. Nah, yaitu artinya dapat akses ke shelf sehingga bisa call shelf retrieve saat error dan membatasi retrieve-nya hingga 3 kali. Setelah itu artinya jarak antara retrieve 2 menit. Di dalam task ini juga generate nomor sertifikat unik dengan format card, course ID, tanggal, log sertifikat MongoDB menggunakan aktivitas log dokumen, serta return dictionary informasi sertifikat. Kalau MongoDB gagal, hanya warning di log ini, tapi tab tetap dianggap berhasil. Ini contoh graceful degradation. Service pendukung MongoDB tidak boleh menggagalkan operasi utama. Selanjutnya kita masuk ke Redis get service layer di course. Function yang ketiga yang saya jelaskan adalah Redis get service layer di file ini. Contoh penarikan service layer pattern dan get strategi. Get di bagian atas saya definisikan chess key konstan dengan format template. Ini penting agar naming cache key konsisten di seluruh aplikasi. TTL juga didefinisikan sebagai konstan 5 menit untuk list, 10 menit untuk detail, list pendek karena lebih sering berubah. Dan kelas core service punya 4 metode utama, yaitu ada get course, list dan set course list, pattern change untuk pagination, get course detail dan set course detail change course ID, menghapus chat saat course di update atau delete, menghapus semua chat list menggunakan pattern delete. Yang menarik adalah invalidated all list, dia menggunakan Django Redis. Get Redis langsung
langsung akses Redis native, lalu menjalankan key, dan batch data ini lebih efisien daripada menghapus satu persatu. Masuk ke bagian challenge dan solution. Selama development ada beberapa challenge yang saya hadapi, yaitu challenge 1 yaitu satu service dependency order. Saat balik menjelaskan Docker Compose, Django sering crash karena port SQL atau Django belum ready. Solusinya adalah menambahkan healthy track. Jadi setiap service menggunakan condition service healthy di depends on. Nah, untuk challenge yang kedua adalah n+1 query. Saat list course tanpa optimasi, Django akan menjalankan query terpisah untuk setiap instruksi dan kategori. Solusinya menggunakan select, relate, dan custom manager course object for listening untuk eager loading. Ini adalah masuk ke bagian learning outcomes. Dari proyek ini ada beberapa learning outcomes penting, yaitu pertama ada async processing. Saya belajar bahwa operasi berat seperti pengiriman email, generate report, dan sinkronisasi data harus dilakukan secara asinkronus agar API tetap responsif. Celery plus RabbitMQ adalah kombinasi yang powerful untuk ini. Yang kedua, di container optimization mengelola 8 service dan dalam satu Docker Compose mengajarkan pentingnya health track, dependency management, dan environment variable untuk konfigurasi yang konsisten. Ketiga, multi database architecture menggunakan PostgreSQL untuk data relasional dan MongoDB untuk analisis atau logging, memberikan pengalaman memilih database yang tepat untuk kebutuhan yang tepat. Keempat, security best practice, implementasi JWT dan akses plus refresh token, RBAC, decoration, dan input validation menggunakan pedantic schemas. Semuanya penting untuk API yang aman. Dan kelima, ada monitoring dan observasi, flower dashboard, dan struktur logging, memberikan visibilisasi ke background task yang sangat krusial untuk debugging di production. Demikian presentasi final project sampel LMS saya. Semua source code sudah bisa diakses dari repository saya, akan taruh di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.